meninggal dalam keadaan senyum, maka bacalah sholawat 1000 kali sehari, bukan sekali ini aja, setiap hari. Makanya mujahadah semacam ini yang bagus dilakukan sekitar jam 3:30 mulai batas itu, sehingga begitu sampai kepada wahdatullah wujudullah sifatullah nurullah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cinta itu Pak Tinggi udah sepuh azan, jadi adanya jangan berdua. Kenapa? Nah yang muda-muda nggak mau bangun untuk azan. Jadi maksud saya, waktu terbaik untuk berjaga adalah sebelum sholat subuh. Kenapa saya katakan terbaik? Untuk menjaga jangan sampai kita melakukan pekerjaan sunnah tapi meninggalkan kewajiban. Ini sering terjadi, terutama di desa-desa. Kalau ada pengajian sampai jam 1, jam 2, pulang tinggal capeknya, begitu bangun jam 6, jam 7, subuhnya keting. Nah ini, jadi harusnya yang diutamakan adalah yang wajib. Yang sunnah itu di nomor 2. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah tadi bicara yang terbaik. Dan memang ketika Kanjeng Rasul menyatakan kepada pamandanya Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, hal adullukum ala amalin yaghfirullahu lakum jami'an dzunub. Mau kamu saya kasih tahu suatu amal yang bisa mengampuni semua dosa, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Cuma kalau bersangkutan dengan hak adami, hak adaminya harus diselesaikan. Yang dimaksud, misalnya ada orang dosanya adalah suka mencuri, tobatnya diterima oleh Allah, diampuni dosanya, tetapi ada syarat, yang dicuri itu harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini karena ada hak adami. Tapi kalau dosa yang tidak berhubungan dengan hak adami, maka cukup minta ampun kepada Allah, dan itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh ragu, harus yakin. Ini kadang ada yang ragu, yang benar apa enggak, yang dosa saya besar sekali, saya suka mabuk, saya suka melakukan pelecehan seksual, saya suka macam-macam dosa besar. Ini kemudian ada keraguan, kira-kira saya ganggu dia apa enggak ya Allah? Kalau ragu ya nggak bakal diampuni. Jangan yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu itu, jalani yang engkau tidak ragu. Jadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat,
itu harus kita yakini bersama. Jangan sampai kita ragu terhadapnya. Hadirin hadirat rahimahumullah, kembali ke mujahadah sholat ini pada sholawat 1000 kali. Yang terbaik adalah sebelum subuh. Nah kemudian tapi pakai Pak Ustadz aja, Pak Ustadz Jenal ngajak terus, ayo mujahadah berjamaah. Umpamanya, nggak baik yang baru itu yang sebelum subuh. Oh enggak demikian. Yang sebelum subuh itu yang terbaik, yang bersama Ustadz Jenal juga termasuk baik. Kenapa? Karena ketika Ustadz Jenal mengajak umat untuk bermujahadah berjamaah, maka di situ ada tambahan pahala, yaitu pahala silaturahmi. Pahala silaturahim ini luar biasa. Pahala silaturahim ini tidak hanya akan dirasakan di akhirat nanti, tapi juga bisa dirasakan di dunia ini. Apa bentuknya pahala silaturahim di dunia ini? Yang pertama, panjang umur. Orang kalau sering ketemu dengan orang lain itu akan panjang. Ada yang mengartikan itu sudah ada ketentuan yang umur itu sudah ditentukan ketika kita masih dalam kandungan. Ya, benar Allah sudah menentukan, dan kalau itu tetap tidak